Langsung kita hubungi Bapak Andi Eka, Kepala BMKG Pusat. Selamat malam Bapak Andi. Malam Mas. Ya, iya malam, Bapak Andi, bisa dijelaskan ini kondisi terkini dari gempa Mentawai saat ini Pak, seperti apa? Baik, jadi gempa itu tadi seperti yang saya sampaikan awal bahwa skala Richternya itu 7,98, lokasinya kira-kira 800 km dari barat daya Padang, ya. Kemudian gerakannya adalah sesar mendatar, sehingga memang itu bisa saja terjadi istilahnya tsunami, tapi less likely lah gitu, kurang begitu, istilahnya potensi tsunami-nya kecil. Terus kemudian juga di luar area subduksi juga, itu yang membuat juga kemungkinan tsunami-nya kecil sekali. Tapi kemudian terjadi kenaikan gelombang, ya. Jadi bisa saja disebut katakanlah tsunami, tetapi tidak signifikan. Jadi tide gauge internasional itu sudah mencatat di Pulau Kokos itu naik kira-kira 10 cm. Di Padang dilihat dari data secara internasional juga naik, tapi kurang dari 5 cm. Di Mentawai juga kira-kira 5 cm. Oke. Lalu bagaimana dengan provinsi lain Pak, seperti Bengkulu, Nangro Aceh Darussalam, dan juga Sumatera Utara yang kabarnya juga bisa berdampak akibat gempa di Mentawai ini Pak? Jadi kalau kita lihat dari jalurnya, barangkali kalau di Pulau Bengkulu dan segala macam itu juga tertutup beberapa pulau yang ada di sebelah baratnya, Enggano dan segala macam, dan tampaknya juga kenaikannya tidak signifikan kalau kita lihat yang langsung terpapar istilahnya langsung berhadapan dengan lokasi tsunami tersebut, dan istilahnya hasil tide gauge information yang dari catatan internasional itu seperti yang saya sampaikan tidak begitu signifikan. Oke, Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa patahan lempengnya itu gerakannya mendatar. Nah, bisa dijelaskan itu maksudnya kalau misalnya gerakannya mendatar itu akan terjadi tsunami-nya, potensinya setinggi apa Pak? Bisa diprediksi nggak? Jadi begini, yang sering kemudian kita lihat pada waktu di Aceh atau di Sendai, itu istilahnya ada semacam kayak terban begitu. Jadi gerakannya itu mendatar dalam jalur yang istilahnya vertikal, ya, dalam jalur yang panjang. Jadi seolah-olah tiba-tiba tanahnya itu di laut, di dasar laut itu kemudian menurun begitu, istilahnya kayak terban begitu, dan itu bisa beberapa kilo dan segala macam, sehingga terjadi satu gap yang begitu tinggi membuat sejumlah besar gelombang itu dipicu oleh tadi terban itu, gerak vertikal itu kemudian menjadi gelombang yang sangat besar yang kita sebut tsunami. Nah, kalau mendatar, maka istilahnya gerakannya itu kemudian mendorong, istilahnya mendorong muka air laut, tetapi tidak dalam bentuk yang sangat besar sekali dibandingkan dengan yang vertikal itu tadi. Oke, Pak, tadi kita mendapatkan informasi bahwa di Kepulauan Mentawai sendiri memang sangat sulit dihubungi orang-orang di sana. Nah, dari pihak BMKG sendiri, apakah sudah bisa menghubungi baik pihak BMKG di sana atau pihak-pihak yang lain di sana, Pak? Kami melihatnya begini, jadi di informasi kalau saya agak lebih detail lagi, jadi di Teluk Dalam, kemudian di Tanah Bala, itu kenaikannya tidak signifikan sekali, dan di Tanah Bala dan Teluk Dalam itu adalah di daerah Mentawai. Ya, artinya di sana apakah memang sudah ada warga yang bisa dihubungi dan bisa mengetahui kondisi warga di sana, Pak? Jadi kawan-kawan kami di Padang mengontaknya, dan mereka juga tidak begitu, istilahnya barangkali tidak begitu aware ya berkaitan dengan itu, walaupun kemudian mereka juga merasa bahwa perlu waspada. Artinya di sana kondisinya tenang Pak ya, tidak sepanik seperti di Padang yang mengungsi. Tidak sepanik yang kita bayangkan ketika terjadi gelombang istilahnya gempa bumi sebelumnya. Oke, kalau kondisi listrik di sana apakah padam Pak atau masih nyala normal seperti biasa? Normal. Normal saja Pak ya? Ya. Baik, Pak Andi Eka, terima kasih untuk informasinya. Kami akan terus update informasi dari Anda Pak.